Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, dengan bahagia dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 5 Mei 2023. Pagi ini bacaan kita dari Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai 54 demikian. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Percaya perkataannya. Para pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang kita baca dalam teks kita di pagi hari ini adalah peristiwa di Kapernaum yang ditulis oleh Yohanes sebagai tanda kedua yang dibuat Yesus setelah yang pertama, mujizat di Kana. Injil Yohanes tidak menuliskannya sebagai mujizat, tetapi tanda karena dari perbuatannya ada pengajaran yang hendak ia ajarkan. Saat Yesus pergi ke Nazaret, ia tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Lalu ia pergi ke Kana di Galilea. Di sana ada seorang pegawai istana Romawi dari Kapernaum yang datang kepada Yesus. Jarak tempuhnya lebih kurang 25 kilometer. Anak pegawai istana ini sakit kritis, dan ia meminta Yesus datang untuk menyembuhkan anaknya. Ia memohon Yesus melakukan sesuatu agar anaknya sembuh. Yesus tahu bahwa orang-orang di sekitarnya baru akan percaya kalau mereka melihat Yesus melakukan mujizat. Dan karena itu, Yesus mengabulkan permohonan pegawai Romawi ini dengan cara yang berbeda dari yang diharapkan kebanyakan orang. Perhatikan bagaimana Yesus berbicara kepada pegawai ini dan responsnya terhadap perkataan Yesus. Begitu mendengar perkataan Yesus, ia pergi tanpa berdalih sepatah kata pun. Ia pergi dan percaya apa yang dikatakan Yesus bahwa anakmu sembuh. Pegawai istana ini mengalami kebenaran dari perkataan Yesus karena ia percaya sepenuhnya ucapan Yesus. Ternyata keyakinan terhadap perkataan Yesus yang menjadi salah satu faktor anaknya hidup. Mujizat Yesus bukan hanya membuat pegawai Romawi itu percaya, tetapi juga seluruh keluarganya. Dan peristiwa ini membuat Yesus semakin dikenal orang di daerah itu. Orang-orang itu percaya meski ia tidak melihat Yesus melakukan sesuatu. Ia percaya bahwa Yesus sanggup menghidupkan anaknya. Dan kisah ini memperlihatkan adanya perbandingan atau kekontrasan dari situasi yang berbeda. Di satu sisi, Yesus tidak dihormati dan ditolak oleh sebagian besar orang Yahudi. 2 hari di Samaria, tempat ia berjumpa dengan wanita di sumur Yakub, dan di sana banyak orang yang percaya. Setelah itu ia kembali ke Galilea, dan di sana ada 2 kelompok orang menyambutnya. Ia disambut hangat karena telah tersiar kabar mujizat air anggur yang ia buat. Namun mereka tak percaya kepadanya.
Di sisi lain, seorang yang berkebangsaan Romawi tanpa keraguan justru mempercayai perkataan Yesus sebagai kebenaran. Saudara-saudaraku, teks ini mengajarkan kita kebenaran bahwa orang bisa menyambut firman, orang bisa menerima firman dengan ramah atau bersuka cita karenanya, namun tak memperoleh tempat di hati untuk percaya padanya. Apa yang ia dengar sulit untuk ia percayai dalam hati, dan karena itu mereka tidak dapat melihat buah-buah dari imannya. Saudara sekalian, iman sejati bukan hanya hiasan bibir, tetapi kesaksian kata dari hati yang di dalamnya percaya kepada Kristus, karena di dalam hatinya Yesus memancarkan hidup. Saudara-saudaraku, bagaimanakah kita mengenal Yesus sampai sekarang? Semoga bukan hanya di luar kita menjadi pengikut Kristus, tetapi batin kita, hati kita sungguh-sungguh mempercayai Dia. Percaya pada perkataannya, percaya pada sabdanya, sehingga buah-buah iman itu akan nyata dalam hidup kita, dan kita memiliki kekuatan untuk bersaksi kepada dunia ini tentang Yesus yang mengasihi kita, Yesus yang kita sembah, dan Ia adalah juru selamat. Sehingga percaya kita bukan karena melihat mujizat, percaya kita bukan hanya karena kata orang, tetapi percaya kita adalah lahir karena pengalaman pribadi kita yang hidup di dalam Kristus yang telah menghidupi kita, dan kebenaran-kebenaran hidupnya nyata di dalam diri kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Ajarlah kami untuk mempercayai setiap perkataan-perkataanmu, setiap janjimu. Engkau sanggup melakukan sesuatu melampaui apa yang kami pikirkan dan yang kami pinta. Tolonglah kami Tuhan supaya kami percaya kepadamu. Engkau pemberi hidup, Engkau jaminan hidup yang kekal. Dan bukan hanya itu juga, apa yang kami butuhkan dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini, Engkaulah yang menjadi jawabannya. Karena itu Tuhan, biarlah seluruh kehidupan kami taruhkan dalam tangan-Mu. Biarlah pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, kami taruhkan kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami. Engkau dapat bertindak atas kehidupan kami. Ajarlah kami untuk hidup oleh iman. Dan karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan beranugerah, meyakinkan mereka dalam iman, bahwa Engkau sanggup menolong kami, Engkau ada dalam kehidupan kami. Khususnya saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan mereka. Ya Tuhan, ajarlah mereka untuk percaya kepadamu. Biarlah roh-Mu Tuhan menguatkan mereka untuk beriman kepadamu Tuhan. Dan biarlah mereka yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan. Mereka yang berduka Tuhan sembuhkan. Mereka yang sungguh-sungguh menghadapi jalan buntu, biarlah Engkau yang menjadi pemandunya, memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Dan kami rindu Tuhan supaya setiap hari kami berjalan bersama firman-Mu, kami semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk terus memberitakan, memperkatakan, menyaksikan tentang kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.